kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Untuk mengawali kegiatan kita dalam LKR 4 yang intinya di sini adalah LKR 4 temanya guru yang berpihak pada murid. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini sampai sore nanti, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa agar kegiatan kita bisa berjalan lancar dan apa yang kita pelajari pada hari ini ada manfaatnya buat diri kita dan ada manfaatnya buat sekolah, yang terutama adalah terhadap peserta didik kita nantinya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nanti Bapak Ibu akan membuat kelompok yang satu kelompoknya terdiri dari 3 orang yang mempunyai kesamaan. Kesamaan apa? Yang pertama nanti kesamaannya yang akan dicari adalah bulan lahir. Mungkin ada yang sama nggak nanti bulan lahirnya dengan nanti saja Bapak Ibu, disimpan aja dulu. Saya bulan apa ya lahirnya? Ya, bulan lahir. Yang kedua adalah kalau bulan lahir ada, nanti ada 3 yang sama, berarti sudah bisa membentuk satu kelompok. Kalau bulan lahir nggak ada, nanti yang kedua kesamaan menu sahur. Tadi saya menu sahurnya sama apa ya? Kalau saya sahurnya bareng Pak Bambang, berarti menunya sama ya Bang ya. Yang kedua adalah menu sahur. Kalau sudah ada 3 orang yang sama, ya udah, itu sudah jadi satu kelompok. Kalau tidak ada yang sama juga, nanti yang ketiga kesamaan tahun lahir. Ada nggak tahun lahir yang sama? Nah, kalau ada yang sama, itu yang ketiga. Yang keempat, kalau tidak ada yang sama dari 1, 2, 3, baru yang keempat kesamaan jenjang kelas yang diampu. Yang ajar TK satu kelompok, SD satu kelompok, SMP satu kelompok. Misalnya seperti itu. Oke, begitu ya Bapak Ibu? Jelas? Ya, bertiga. Ya. Ya, sudah ya, sudah berbentuk 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Nah. Apa aja? Apa aja? Campuran ya. Yang penting happy. Kalian ini tadi kelompoknya berdasarkan bulan lahirnya sama? Oh, sama. Yang ini? Bulan lahir juga. Bisa sama ya? Ini? SMP. Yang ini? Tidak ada persamaan. Persamaannya adalah tidak ada. Kayak gitu kan? Kita bikin sama. Ya, berikutnya Pak Bambang. Nah, setelah kita mengetahui persamaan, baik itu persamaan tadi adalah bulan lahir, persamaan dari jenjang sekolah, persamaan yang tidak ada, sama-sama tidak ada ya, sama-sama tidak ada yang disatukan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa tantangan Bapak Ibu dalam mencari persamaan itu? Yang ditantangan itu apa? Cari yang sama. Tentang identifikasi. Terus komunikasi. Ada lagi? Identifikasi, komunikasi yang jadi tantangan. Memulai bertanya. Memulai bertanya dalam berkomunikasi ya, kita lagi. Terus ada lagi? Terbatasnya yang dulu Pak. Kayaknya segini ya. Masalahnya jadi apa itu temannya. Masalah dengan intimidasi. Ya. Ini yang kedua juga hampir sama pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan agar mudah menemukan persamaan? Bertanya. Terus? Mendekat. Pendekatan. Bercerita.
terbuka, jujur, dan lagi berani, saling percaya. Percaya ya, harus percaya sama temennya ya, nggak ngelomboni. Nanti awalnya April, sebenarnya Maret tapi bilang April aja lah kayak gitu ya, biar sama gitu. Ya, berikutnya adalah kesimpulan hasil refleksi. Apa kesimpulan yang kita dapat hari ini dalam permainan ini tadi? Ternyata kita bisa berkolaborasi walaupun berbeda. Apa tadi Pak? Coba disampaikan. Iya, ternyata kita itu bisa menyatu ya, berkolaborasi walaupun kita berbeda, tidak ada persamaan. Nah, dari perbedaan itu mudah-mudahan nanti kita dapat membuat kesepakatan bersama untuk lebih bersinergi. Ada lagi? Ayah. Terima kasih. Kalau tadi Mas Sugiono mengawali dengan iya, saya dengan baik. Jadi kesimpulan hasil refleksi hari ini bahwa ternyata tidak semua orang itu sama, Pak. Iya, terima kasih. Nggak ada kayak mau panjang. Bicara masing-masing kelompok. Oh, mau merefleksi ya. Iya. Siapa ini kelompok yang mau merefleksi? Bu Indri, boleh. Ini dalam sebuah komunitas tentu tidak selalunya sama ya, tentu ada perbedaan dan persamaan. Dengan perbedaan dan persamaan ini diharapkan bisa menyatu, bisa berkolaborasi dan menyatukan tujuan yang sama untuk mencapai kemajuan bersama gitu. Tinggal satu kelompok ini, siapa ini perwakilannya? Bu Rumina. Karena itu kan kembar ya, semuanya jadi satu. Siapa ini yang mau menyampaikan? Siapa? Kalau dari saya intinya ternyata mencari sebuah persamaan itu sulit. Itu sulit loh kan? Oh ya gitu ya. Dalam mencapai sebuah persamaan butuh kesepakatan yang sama. Saya simpulkan ya untuk hasil refleksi hari ini. Nah, kita dituntut nanti ketika sudah kembali ke sekolah, kita mencari kesamaan yang ada di sekolah kita, kesamaan dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita, kesamaan dengan warga sekolah, dan kesamaan dengan apa lagi ya? Kesamaan itu yang kita cari, kita bangun, kita perkuat persamaan itu untuk membentuk sekolah sesuai dengan visi yang kita inginkan, yang pengen sekolah inginkan, agar sekolah itu dapat membuat sekolah yang berpihak pada murid. Jadi persamaan-persamaan yang ada di sekolah kita, baik Bapak Ibu gurunya maupun warga sekolahnya, itu adalah yang diharapkan pada kegiatan kita hari ini untuk mencari kesamaan itu. Berikutnya adalah tentang pengantar dan sisi kesepakatan belajar. Ini akan kita bahas pada hari ini. Output yang akan kita pelajari pada lokal karya 4, target belajarnya adalah CGP dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan strategi perbaikan di dalam pengajaran yang berpihak pada murid. Ini yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam melakukan coaching. Yang ketiga adalah CGP menyusun RPP yang mengutamakan diferensiasi murid. Ya, saya rasa ini juga sudah dilaksanakan semua sama Bapak Ibu. Praktek coaching sudah, membuat RPP yang berdiferensiasi juga sudah. Kita nanti akan memperdalam macam masalah seperti ini. Agenda kita adalah
agenda dulu tadi. Agenda kita ada 4. Yang pertama adalah refleksi komitmen, yang kedua adalah pemetaan diri dalam pengajaran, yang ketiga adalah praktek coaching, yang keempat penyusunan RPP yang berpihak pada murid. Ini akan kita bahas dari pagi sampai siang atau bahkan sampai sore hari ini. Ini agenda kita. Nah, kesepakatan belajar. Sekarang saya persilakan untuk duduk per kelompok. Kamu hebat, kita hebat, aku hebat, kamu hebat, kita hebat, hebat, yes, tepuk tangan. Ya, terima kasih kesempatannya. Di kesempatan hari ini saya akan merefleksikan kegiatan yang sudah saya lakukan. Tentunya selama 1 bulan kemarin saya sudah membuat sebuah visi, tentunya visi sekolah yang berpihak kepada murid, dan kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana di sekolah saya tentunya sudah sesuai dengan visi yang saya buat, yaitu berpihak kepada murid tadi. Ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di sekolah kami. Yang pertama adalah kita sudah melaksanakan yang namanya Weekend Merdeka gitu. Jadi anak-anak itu setiap akhir pekan, akhir bulan itu membuat sebuah karya, itu bisa praktek secara langsung seperti membaca puisi, terus ada juga menyanyi seperti itu. Jadi setiap bulan itu giliran kelasnya seperti. Jadi saya namanya Weekend Merdeka. Nanti kita juga kalau sudah selesai ini COVID-nya, pengennya mengundang orang tua biar mereka secara langsung bisa melihat kreativitas yang dipresentasikan atau kreativitas yang tentunya dimunculkan oleh anak-anak kami. Selain itu juga saya budaya positif dari visi yang sudah berjalan selama ini, terutama adalah pada profil pelajar Pancasila pertama, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sekolah saya itu sudah betul-betul sudah melaksanakan kegiatan ibadah yang dimulai di pagi hari itu dengan sholat duha, tadarus Al-Quran, dan itu juga berkesinambungan karena saya membuat buku kontrol dari tadi, yaitu kegiatan keagamaan tadi. Jadi bisa di cross check di orang tua, sehingga kegiatan yang budaya positif yang sudah ada di sekolah itu masih bisa dikontrol di rumah, dan tentunya orang tua sudah mengetahuinya. Terus untuk selanjutnya saya merefleksikan kegiatan komunitas praktisi yang tentunya sudah saya buat dengan nama Ki Hajar Dewantara. Dan tentunya teman-teman saya, kepala sekolah itu sangat menyambut dengan sangat baik serta mendukung apa yang sudah saya buat selama ini, terutama terkait dengan komunitas praktisi. Juga guru-guru dari kelas 1 sampai kelas 6 juga merasa terbantu karena ada beberapa guru yang tidak terlalu menguasai tentang teknologi, yang mana ketika adanya sebuah komunitas praktisi ini, kita berkolaborasi bagaimana untuk bisa mengadaptasi dari teknologi yang saat ini. Contohnya kayak pembuatan pamflet gitu, PowerPoint, video pembelajaran, sehingga murid itu tidak bosan di kelas, terutama saat pembelajaran seperti itu. Jadi memang komunitas praktisi yang sudah saya buat dengan teman-teman bersetujuan kepala sekolah itu betul-betul sangat bermanfaat. Itu saja yang bisa saya refleksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi untuk yang berpihak kepada murid di sekolah kami. Kemarin untuk di sekolah telah melaksanakan kegiatan hari ulang tahun sekolah, yang di situ banyak sekali kegiatan yang kemudian menumbuhkan minat bakat, dan juga di situ siswa bisa merdeka untuk belajar seperti itu. Salah satunya tadi bazar tiap kelas yang itu dilombakan. Jadi anak-anak berkreasi membuat produk yang kemudian dijual belikan di sekolah. Anak juga belajar menghitung laba rugi dengan bahagia gitu ya. Kemudian belajar teknik pemasaran. Kemudian juga bisa makan juga bersama-sama dengan temannya. Kemudian juga ada lagi lomba membuat mural, untuk yang itu dimanfaatkan untuk juga dinding di sekolah yang tidak terawat itu bisa kemudian untuk digunakan sebagai ajang kreativitas siswa, biar siswa yang mungkin coret-coret biasanya di meja bisa tersalurkan. Di situ temanya kemarin karena kita sekolah di Wiata, kemudian dibuat yang peduli lingkungan,
juga kemudian yang bebas narkoba seperti itu. Jadi sekalian untuk penanaman nilai-nilai itu ke anak-anak. Kemudian juga ada kegiatan yang dengan orang tua, yaitu kegiatan lomba tumpeng, kebetulan dilaksanakan sebelum puasa. Jadi orang tua yang lomba itu orang tuanya, kemudian hasil tumpengnya dimakan bersama dengan anak-anak. Jadi di situ ada juga kolaborasi dengan wali murid seperti itu. Kemudian untuk ujian praktek juga ada terobosan di sekolah kami. Ujian praktek dijadikan ada 3 macam ya, kolaborasi. Jadi seperti sudah melaksanakan kurikulum merdeka itu kan, karena ada kolaborasi antar mapel. Kemarin untuk ujian praktek ada kelas bazar, kemudian ada kelas mameran, dan juga ada kelas yang per mapel karena nggak bisa digabungkan. Untuk kelas bazar ada pelajaran IPA, IPS, matematika, prakarya, yang di situ membuat produk yang menggunakan teknologi yang sederhana dari IPA, yang itu oleh guru IPA dinilai tentang prosesnya, terus kemudian ada videonya. Kemudian untuk prakarya dinilai segi rasa dan sebagainya. Untuk IPS dinilai dari segi pemasarannya seperti apa, matematika misalnya menghitung laba ruginya. Dan itu cukup berhasil, anak-anak juga bahagia, dan juga berkurang juga untuk anak-anak kan biasanya per mapel itu terlalu banyak waktunya, harus belajar banyak. Ujian praktek tiap mapel itu sangat menguras energi. Kalau dijadikan kolaborasi lebih sederhana. Kemudian untuk pentas, anak-anak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa jadi satu. Di situ ada tag pilihan, yang di situ anak-anak juga praktek semua bahasa tersebut. Dan ternyata luar biasa, anak-anak kreasinya bisa mementaskan drama yang akhirnya yang terbaik itu ditampilkan ketika puncak acara HUT, dan itu cukup menarik, dan itu menumbuhkan karakter juga bagi anak. Dan ada banyak kegiatan lain yang sudah dilakukan sebenarnya, cuma untuk nanti kalau disampaikan langsungnya nggak bisa terkait itu. Ya intinya ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi kegiatan 1 bulan yang lalu, kami dari SD Cipari 01 itu membuat visi tentang jangka pendeknya ya, tentang kegiatan gendingan yang memang sudah berjalan ya. Dan targetnya untuk 1 bulan saya sih menargetkan 2 lagu. 2 lagu anak itu sudah hafal kayak gitu loh, hafal not. Kita tidak pakai not lagi kayak gitu. Tapi untuk saat ini baru belajar 2 minggu terus libur ya, jadi belum berjalan lagi karena terus ketabrak ujian, ketabrak puasa mau lebaran, jadi libur dulu. Tapi selama itu anak-anak sudah mulai bisa merasakan. Jadi bisa, maksudnya kalau awal-awal menggunakan gendingan itu nggak pakai rasa, asal untuk kayak gitu ya. Jadi bunyinya belum enak didengar gitu. Untuk saat ini anak-anak itu sudah mulai menggunakan rasa. Jadi ketika saya bilang ke anak-anak, kalau kalian mau belajar gending, belajar nyanyi, kamu harus bisa merasakan. Jadi dirasakan. Jadi nanti kamu tangannya akan jalan sendiri tanpa harus hafal notnya kayak gitu. Secara otomatis kalau kamu mau merasakan kayak gitu. Jadi emang ini anak-anak sangat antusias. Terus untuk kegiatan yang budaya positif, kami mengembangkan juga kemarin untuk 2 Jumat inilah ya, itu acara bagi takjil gratis kayak gitu. Jadi ini pengembangan dari budaya positif di sekolah, yaitu berbagi. Jadi berbaginya tidak hanya di sekolah saja, tapi kita dengan berkolaborasi dengan anak wali murid ya, terutama karena memang kalau anak kan nggak mungkin ngasih takjil. Kita minta kepada wali murid setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ikut berpartisipasi kayak gitu, seperti itu. Nah itu untuk refleksi kami dari SD Cipari 01, kegiatan kami di sana.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Nanti ada perwakilan dari kelompok untuk merefleksi kelompok. Refleksi kelompoknya adalah menjawab ini hal baik yang telah dilakukan selama 1 bulan kemarin. Hal baiknya saya dapat melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan pada anak didik saya. Tantangan yang saya hadapi dalam menangani anak didik saya selama ini di lembaga yaitu bagaimana saya memunculkan strategi kegiatan yang dapat menarik minat belajar anak. Nah, saya akan cerita sedikit tentang tantangan saya selama ini di kelas ya. Sebenarnya anak tersebut itu gabungan antara kelas B3 dan B4. Nah, di situ saya harus menyatukan apa yang sudah saya lakukan. Dan di situ saya agak sedikit merasa gimana ya, bimbang atau gimana ya, metode yang saya berikan, saya merasa udah berhasil kok. Setelah itu kembali lagi anak itu seperti itu dengan alasan yang berbeda. Nah, di situ saya harus memunculkan metode lagi yang lebih menarik agar anak tersebut dapat kembali lagi mengikuti kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Mengajak anak tersebut di halaman seperti itu, ya, sehingga dengan apa? Iya, dari di situ malah anak jadi mendekati saya dengan tidak sadar lah, di situ ikut. Iya, dengan kegiatan saya asik sendiri ya seperti itu, dia jadi ikut, jadi lama-lama jadi akrab-akrab seperti itu. Tapi di akhir-akhir ini anak tersebut itu kembali lagi seperti ini, walau itu sudah berhasil ya. Sekarang kembali lagi minta perhatian penuh gitu. Iya, kembali ke sekolah lagi. Tadinya ada berbeda. Saya jadi bingung ini harus bagaimana menanganinya lagi ya. Dengan teknik apa seperti itu. Iya, kadang saya itu merasa konyol sendiri. Saya harus melakukan permainan apa. Iya, seperti itu. Nggak tahu saya ya. Sebenarnya seperti mainannya nggak masuk akal, tapi itu masa bisa diterima sama anak seperti itu. Iya. Tadi saya sih dapat masukan dari Mas Rizky ya sedikit tentang bagaimana menangani anak tersebut. Saya harus memberikan penanganan secara individual, memberikan perhatian khusus. Tanpa membuat mencolok ya, tanpa mencolok. Iya, tanpa mencolok lah. Itu sudah saya lakukan memang ya. Tapi untuk yang secara individualnya saya benar-benar beratnya menyelimur ya, supaya wali murid yang lain itu tidak menilai lah kok guru ini perhatiannya kok khusus ke anak ini, kayak gitu. Jadi saya mengelompokkan misalkan 3 anak, berapa anak untuk bermain bersama, walaupun saya lebih fokus ke anak tersebut agar anak tersebut bisa menerima perbedaan yang lain. Itu sudah saya lakukan. Sampai saya kemarin malah mengancam seperti ini. Saya ngancamnya bukan ke anaknya, tapi ke mbahnya. Iya, saya ngancamnya ke mbahnya. Saya mengancamnya ke mbahnya. Mbak kepengen putune mandiri apa kepengen putune seperti itu ya. Kalau mbahnya ingin cucunya mandiri, tolong ya mbak, saya ikut dukungannya bagaimana kayak gitu, nanti dikasih tahu arahannya. Mbahnya sedikit ya, walaupun dengan itu mbahnya nunggunya di luar saja, tapi mbahnya memang karena pinginnya penting putuku menang gitu loh, putuku. Iya, hampir seperti itu. Memang susah ya. Iya, seperti itu. Ya kemarin sudah bisa ya itu dilakukan, tapi itu kembali lagi ke kelas lagi karena cucunya itu gimana ya? Kalau nggak ditungguin banyak merengek kayak gitu terus. Iya, jadi sekarang malah kembali lagi ke kelas lagi seperti itu. Terima kasih. Lebih ke pilihan. Apanya? Memberikan pilihan opsi, bukan ancaman. Iya, kayak gitu. Iya, tapi saya memang lebih ketegaskan ke mbaknya kemarin seperti saya merasa seperti kok saya mengancam baik ya kayak gitu. Seperti itu. Ya, terima kasih, itu pengalaman saya, refleksi saya dalam mengenai anak didik saya selama ini yang sedang saya hadapi atau kendala yang sedang saya hadapi di lembaga saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok SMP ya, karena kebetulan kami jenjang yang sama di SMP.
Jadi tadi setelah kami diskusi di kelompok, jadi hal positif yang kami lakukan di kelompok kami ada 3. Tadi Bu Beni sudah menyampaikan banyak di depan. Jadi hal positif yang sudah saya lakukan di bulan ini, saya dengan Pak Nur, dari Pak Nur ini tadi sudah membuat keyakinan kelas di kelas berapa yang diajar oleh Pak Nur. Kemudian saya untuk 1 bulan ini positif kami buat di sekolah yaitu untuk melanjutkan yang kemarin di lokal ada 3, yaitu menyusun visi yang memperbaiki rencana untuk memperbaiki visi dan misi di SMP kami. Kemudian biar cepat langsung tantangan yang dihadapi. Kalau kami di sini kebetulan saya kemarin untuk memperbaiki visi-visi ini memang kami berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan tim pengembang sekolah. Tapi tantangan yang kami hadapi di sini kebetulan di akhir-akhir ini tim pengembang sekolah itu sangat sibuk, banyak sekali kegiatan di sekolah sehingga untuk bisa berkumpul bersama itu agak sulit kemarin. Kemudian kalau yang tadi untuk pembentukan visi-visi, untuk yang pembentukan keyakinan kelas itu kami memang masih mungkin kurang pemahaman tentang pembentukan itu. Terutama materi-materi yang disampaikan kepada kami merasa masih kurang. Kemudian ini mungkin juga bisa masukan. Ini kemudian ada dari BEM4TK matematika, kemudian juga mungkin dari pengajar praktek bisa menyampaikan. Kami mohon mungkin dalam elaborasi konsep yang kami dengan instruktur itu mungkin akan lebih teratur jalannya. Itu kalau di setiap kegiatan mungkin ada moderatornya di moderator kegiatan, jadi tidak instruktur langsung nanti masuk, ada moderator sehingga nanti moderator bisa membagi mungkin waktu instruktur menyampaikan, kemudian nanti dari kami CGP juga diberi kesempatan untuk bertanya. Nah ini mungkin yang dari beberapa kesini modul untuk elaborasi ini belum seperti itu ya. Mohon mungkin ini masukan dari kami sehingga kadang kami yang masih belum jelas tentang materi itu kami belum mendapatkan di elaborasi seperti itu. Itu yang kami hadapi. Kemudian untuk usaha yang kami lakukan, kalau tadi yang kaitan saya ini harus bisa manajemen waktu untuk bagi. Dan akhirnya kami untuk di sekolah pribadi saya sendiri, saya akhirnya tidak mengadakan pertemuan secara formal dengan tim pengembang sekolah, tapi saya kadang di waktu-waktu senggang ada tim pengembang berapa 2 atau 3 orang ngajak ngobrol untuk menyusun visi sekolah itu. Dari situ memang akhirnya bisa kami tarik kesimpulan pada dasarnya untuk tim pengembang sekolah itu bisa menerima usulan yang kemarin kami sepakati saya dengan kepala sekolah untuk memperbaiki visi-misi sekolah, dan yang karena visi sekolah itu sudah tercantum dalam KTSP, itu rencana nanti di akhir tahun pelajaran kami menyusun KTSP baru untuk tahun pelajaran berikutnya. Di situ nanti akan dimasukkan itu. Kemudian untuk yang keterbatasan kami memahami materi-materi yang ada di sini, ini usaha yang kami lakukan ya kami bertanya dengan fasilitator, kemudian kalian juga bertanya dengan pengajar praktek dengan Pak Bambang, kami tanyakan usaha dari situ. Kemudian juga untuk saat ini kami juga sedang di SMP itu sudah melakukan untuk analisis IKM, itu ternyata materinya juga mirip sekali, hampir sama dengan materi di Guru Penggerak, sehingga kami juga sambil mendalami lagi materi di video-video yang ada pada IKM itu. Itu yang kami lakukan. Ini ke depan mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika anak sudah dipupuk karakter dari usia dini, maka dia akan lebih tertanam dalam dirinya sehingga dia siap untuk masuk ke jenjang yang selanjutnya. Kemudian untuk tantangannya, setelah kita diskusi bersama, ternyata satu tantangan yang ada yaitu berkolaborasi. Jika untuk Bu Indri dan Bu Bu Lina, saya terlalu terngiang-ngiang dengan Bu Indri. Bu Indri. Iya, Bu Lina itu ya tadi itu sudah bercerita tentang tantangannya itu kolaborasi dengan guru. Kalau saya lebih kolaborasi dengan wali murid. Karena alhamdulillah Bu, saya tetap syukuri di lembaga saya itu hanya ada 2 orang, saya dan kepala sekolah saya. Jadi untuk membangun suatu kolaborasi itu mungkin tidak sesulit rekan-rekan CGB yang lainnya begitu.
dengan wali murid, bagaimana tadi saya lebih berkolaborasi untuk menyiapkan bahan-bahan pembelajaran, bekerja sama lah, meminta bantuan seperti hari ini kamu bawa ini ya, hari ini itu wali murid alhamdulillah yang awalnya ibaratnya masih ada yang belum mendukung dan sebagainya, aku kerepotan dan sebagainya, aku sibuk, sudah mulai bisa. Dan kemudian juga orang tua wali murid dari Barum yang tadinya menuntut A, B, C, D, anaknya harus bisa lulus dari TK, bisa memberikan pengertian yang luas dengan kegiatan parenting tersebut. Demikian untuk tantangan dan usahanya yang sudah kami lakukan dan hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kata kunci yang diajarkan oleh kelas Preno, saya sudah menjelaskan kata kuncinya. Yang pertama tadi adalah sabar dalam menghadapi murid. Yang kedua adalah komunikasi. Ini hampir sama komunikasi dan kolaborasi, nggak apa-apa. Komunikasi, kita berkomunikasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dengan wali murid atau warga sekitar. Manajemen waktu, kita harus bisa mengatur waktu. Yang keempat adalah memanfaatkan sumber belajar. Manfaatkan sumber belajar yang ada di sekolah, karena setiap sekolah itu mempunyai sumber belajar yang berbeda-beda. Maksimalkan, manfaatkan sumber belajar itu yang sudah ada. Yang kelima adalah tanggung jawab. Bertanggung jawab tentang program yang sudah kita buat, baik itu mungkin banyak kekurangannya, dengan diperbaiki kekurangan itu. Jangan ketika ide atau gagasan kita sudah kita sampaikan, tapi setelah itu ditentang, kita nggak bertanggung jawab. Ada masalah, kita nggak bertanggung jawab, itu tidak boleh juga. Yang keenam adalah aktif dan kreatif. Tadi juga saya menyimpulkan adalah kata aktif, kreatif, inovatif. Kolaborasi ini tadi bersama dan komunikasi, ini kata kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ciri khas saya atau kebiasaan saya dalam mengajar, yang pertama, saya pasti mengecek kesiapan belajar siswa, seperti semangat siswa atau perasaan mereka ketika mau belajar matematika, itu pasti. Jadi anak-anak masih semangat, itu pasti. Jadi supaya nggak kelentruk-kelentruk, apalagi kan mau dapat materi matematika ya, jadi harus disiapkan semangat apa tidak. Gitu. Kemudian selalu berusaha untuk mengarahkan siswa aktif di kelas. Jadi kalau diskusi di kelas, sebisa mungkin saya mengarahkan anak untuk selalu aktif. Kemudian umpan balik, komentar atau saran yang sering diperoleh oleh murid atau rekan sejawat kepada saya. Iya, kata siswa sih, saya kalau mengajar itu ceria, jadi selalu senyum gitu. Kemudian kalau dari rekan itu menyarankan untuk memaksimalkan peran kelompok diskusi siswa. Jadi biar saya tidak mondar-mandir ke kelompok siswa, jadi kan capek. Jadi berusaha memaksimalkan kelompok kalau sedang diskusi kelompok, seperti itu. Kemudian cara saya meredakan emosi negatif itu, yang pertama biasanya narik nafas, terus diam, kemudian baru bisa menyampaikan ke anak lagi, seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya punya pembawaan serius gitu kalau setiap kolaborasi ya. Kalau ya kemarin kolaborasi, kita terakhir kolaborasi dilema etika, bujukan moral. Iya, ketika teman-teman semua berkomentar tentang ceritanya Bu Nur Hasanah, wah ini dibawa ke sana saja, ini dibawa ke sana biar sembuh. Saya nggak mau ke situ lah. Intinya saya mau gimana caranya praktek tentang pengambilan keputusan ini saya bisa paham gitu ya. Jadi saya punya pembawaan agak serius, jadi mohon maaf kalau teman-teman saya banyak mendiam gitu. Ciri khas saya dan kebiasaan dalam mengajar, yang pertama saya selalu mengawali dengan bismillah dan mengakhiri dengan alhamdulillah. Pasti itu. Mungkin tidak dimiliki oleh guru-guru di sekolah saya. Saya pasti kalau awal masuk itu anak-anak, mari kita awali dengan basmalah. Langsung
Mari kita awali dengan hamdalah gitu. Oh, iya. Kemudian saya selalu memberi permainan bom angka. Jadi kalau mau nunjuk anak itu saya tidak menunjuk tapi dengan bermain. Jadi ya nanti yang salah dia maju ke depan. Kemudian menggunakan media dan lebih banyak diskusi. Kemudian dan yang paling penting adalah, bukan paling penting sih ya, melatih kepercayaan diri anak-anak. Jadi fokus karakternya itu di kepercayaan diri. Mereka tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Umpan balik komentar dan saran yang sering diperoleh dari murid dan rekan sejawat kepada saya, ini bukan narsis ya, saya hanya menceritakan apa adanya. Jadi saya itu baik, luar biasa, keren, brilian, berharga. enggak ada ya. Berarti saya top ini ya. Kalau empat tadi tidak tersampaikan. Cara saya meredakan emosi negatif dan pikiran negatif dalam mengajar murid adalah berhenti bicara dan diam, atau keluar dari kelas, atau yang ketiga memberi kesempatan kepada siswa untuk tidur. Tidur ya. Jadi kalau setelah dapat teknik stop itu mungkin nanti saya ganti jadi nggak tidur tapi memejamkan mata sejenak kayak gitu. Terima kasih, itu dari saya. Nah, berikutnya kita akan melakukan praktek coaching. Dalam setiap kelompok, CGP menentukan sendiri siapa yang berperan sebagai coach, siapa yang berperan sebagai coachee. Kepedean kalau coach itu minta di coaching, gitu ya. Dengan cara dengan cara begini, agar coach itu bisa mengungkapkan supaya dia itu benar-benar pengen dikasih masukan kayak gitu ya. Bagaimana supaya dia bahwa kegiatan coaching ini hadir dari kemauan dia sendiri, gitu ya. Bukan coach yang sini saya yang kasih masukan kayak gitu, bukan. Kemudian di bagian identifikasi itu coach itu agar lebih membahas tentang pengalaman dan tantangan dari coachee untuk menyelesaikan masalah. Jadi sebelum dia punya solusi, kita terlebih dahulu menyampaikan, bertanya apa pengalaman yang sudah pernah terjadi, tantangannya seperti apa, itu kadang-kadang pertanyaan seperti itu oleh coach kadang lupa, gitu ya. Kemudian di bagian rencana aksi, coach itu juga agar bisa lebih menahan diri untuk tidak memberikan solusi kepada coachee. Jadi ketika coachee sudah mentok, dia hanya punya kekuatan sampai di situ, nggak perlu dipaksa gitu. Jadi kira-kira dengan kekuatan itu apa yang bisa kamu lakukan kayak gitu. Itu saja. Kemudian saya juga dapat pencerahan tentang bedanya restitusi dengan coaching yang tadinya saya masih bingung, karena di situ di restitusi dan coaching itu sama-sama menggali potensi dan orang yang bermasalah itu menemukan solusi sendiri. Ternyata perbedaannya, restitusi itu lebih kepada, mungkin nanti bisa dibahas lagi mungkin ya, masalah yang merugikan orang lain, jadi itu di restitusi. Kalau coaching itu lebih kepada masalah kemampuan diri sendiri. Terima kasih. Menceritakan tentang apa yang saya rasakan saat menjadi coaching. Perasaan saya tadi dibimbing oleh Bu Lina sebagai coach, saya sebagai coaching. Perasaan saya yang awalnya saya galau, ya galau, banyak masalah. Ya, jadi saya setelah bercerita dengan Bu Lina, saya mendapatkan solusi dari diri saya jadi mengetahui apa yang ada dalam diri saya, apa yang harus ditingkatkan dan apa yang sudah baik dari saya dan yang belum baik.
dan tadi dapat penguatan dari Bu Lina. Yang selanjutnya, hal baru yang didapatkan setelah dibimbing oleh coach. Tadi saya menceritakan kepada Bu Lina bahwa saya mendapat teguran dari kepala sekolah bahwa saya terkadang terlambat masuk sekolah karena permasalahan di rumah. Ya, intinya banyak manajemen waktu saya yang belum bagus. Jadi saya dari Bu Lina tadi bercerita tentang apa yang harus saya tingkatkan, apa usaha-usaha apa yang harus saya lakukan dalam mengatasi masalah yang saya hadapi. Ya, demikian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Kade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coachnya Bu Nur Hasanah dan coachnya Bu Yunita, apa yang sudah baik di dalam coach pada saat praktek tersebut. Dari segi pertanyaan coach itu saat identifikasi reaksi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah bagus, mengarahkan pada coaching ya untuk menemukan solusinya sendiri. Kemudian yang belum muncul saat coach saat praktek itu, ketika pada bagian tujuannya menurut saya ya, karena itu tujuannya masih tersirat ya, itu termasuk, menurut saya masih termasuk dalam kategori identifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita itu diberikan masalah di organisasi internal, kita berikan masalah, anak-anak nanti akan mengamati permasalahan, terus dia merencanakan apa yang harus dilakukan dengan masalah tersebut. Ini loh, mengenal bentuk. Ini kan sebenarnya ada pengetahuannya. Jadi kan gini kan, anak kan sering menggambar. Planet, kemudian kan juga jadi udah punya proses skala perkembangan anaknya udah mampu melakukan, mampu memahami. Iya, masalahnya kalau mereka kan cuma kayak gitu loh. Iya, nggak pakai satu persatu Bu, nggak pakai angka, nggak ada skalanya loh, nggak ada skala nilai. Jadi ada dibandingkannya. Bagaimana dengan gambarnya? Itu kemudian juga ada diferensiasi prosesnya, diskusi kelompok, kemudian anak juga menggambar tata surya, membuat peta pikiran, produknya berupa tadi poster, berupa eksplanasi juga. Nanti satu aktivitas ini untuk satu aktivitas. Iya, udah semuanya beragam. Tapi tadi yang ini sebenarnya RPP-nya itu ada ini itu ada tahapan kelompok usia, ada kompetensi dasar yang mau dikembangkannya di situ. Jadi tugasnya berbeda. Tembak juga ya. Kalau diferensiasi itu karena kita dengan kelompok-kelompok kegiatan ya. Peserta didik membuat produk pemodelan dengan pembuatan wayang binatang seperti itu. Terus pada prosesnya yaitu guru mengajarkan materi alat gerak hewan dan pokok pikiran pada teks tadi. Terus guru mengajarkan materi alat gerak hewan dan pokok pikiran melalui penayangan video karena udah di sini. Kinestetik, peserta didik membuat bagian pemodelan wayang binatang dengan kertas, karton atau manila. Bisa baca, bisa ngitung strateginya. Yang jelas pengenalan tahap-tahapnya itu. Kalau anak-anak tahap-tahapnya yang dulu terus kekosongan. Nanti ada sesi foto bersama ya. Ya. Terakhir. Masing-masing kelompok
mendokumentasikan RPP yang telah disusun dan dikirimkan kepada PP serta seluruh peserta. Ya. Jadi fotonya satu kelompok, satu difotokan temennya yang lain boleh. Satu kelompok foto di depan hasilnya, nanti dikirim ke masing-masing PP. Sudah semua fotonya bersama hasil karya SPP, nanti dikirimkan ke PP ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 14 ya. Kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, coba tangannya ke depan. Kanan dulu apa kiri? Tangan kiri, yang tepuk tangan kanan. 1, 2, tarik. Tarik. 1, 2, 3, tutup, buka. 1, tarik. Jangan 3 kali, ada yang 3 kali jadi gak rampung-rampung. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Sudah? Sekali lagi. Terima kasih Bu Eni yang sudah ice breaking. Sebelum kita tutup nanti ada foto bersama masing-masing itu CGP dengan PP dan nanti bareng-bareng ya semuanya. Terus berikutnya untuk tadi ya PP nanti melemparkan bola kecil pada CGP. CGP ditunjuk untuk mengungkapkan perasaan, kemudian dipersilakan untuk melempar bola kepada CGP yang lain untuk mengungkapkan perasaannya. Itu kita setelah tadi ice breaking kita sudah melakukan satu pembelajaran ya RPP, dan di bulan Ramadan ini kita dari hasil semua ini perasaan Bapak Ibu bagaimana. Nanti yang melempar Pak Ade ya, nanti yang dapat lemparan melempar yang lain untuk mengungkapkan perasaan pada pertemuan hari ini ya. Monggo Pak Ade. Langsung ya. Ya, langsung lempar terserah. Itu sini jelas ya. Ya. Jelas. Belajar titik-titik. Terima kasih waktunya. Hari ini saya belajar tentang coaching, dan ini akan saya bawa ke ruang kelas kepada siswa saya. Saya belajar coaching dari rekan CGP, dan ini menjadi inspirasi bagi saya untuk menerapkan materi yang saya dapatkan agar saya lebih tepat lagi dalam menerapkannya di sekolahan atau di lembaga. CGP-nya namanya yaitu Rizky Bagus Jarwo. Silakan lempar. Terima kasih untuk waktunya. Pada hari ini saya belajar tentang praktek coaching. Tadi saya menjadi coachingnya, Bu Lina menjadi coach. Saya mendapat banyak ilmu dari teman-teman semuanya. Dan ini akan saya bawa ke ruang kelas kepada siswa saya. Saya akan menerapkan apabila ada teman sejawat atau murid yang membutuhkan coaching, saya akan berusaha menjadi seorang coach yang baik, benar dan bijaksana. Yang kedua, saya belajar tentang pembuatan RPPH berdiferensiasi dari rekan-rekan guru-guru di sini yang luar biasa, yang ilmunya sudah jauh tinggi di atas saya. Ya, nggak kelihatan. Langit ketujuh, ya. Dan ini menjadi inspirasi untuk saya lebih belajar lagi dari teman-teman
dari guru-guru hebat di sini. Semoga saya tertular dan menjadi guru yang hebat seperti Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya diberikan kesempatan hari ini untuk merefleksikan tentang hari ini. Saya rasanya adalah sangat bersyukur. Yang kedua, bahagia, senang sekali karena bisa berkolaborasi dengan teman-teman CGP Hebat di kesempatan hari ini. Lalu apa saja yang sudah saya ungkapkan di kesempatan hari ini? Yang pertama adalah coaching, di mana tadi saya betul-betul banyak sekali tambahan ilmu dari rekan saya, beliau Ibu Feni, yang tentunya termasuk guru bimbingan konseling, yang mana bukan termasuk tapi guru konseling seperti itu, yang tentunya ilmunya tidak ada di sekolah dasar. Yang selanjutnya adalah saya belajar RPP berdiferensiasi. Tadi ada beberapa memang yang beda seperti itu, karena di RPP saya itu tidak dicantumkan diferensiasi produk, ada proses, ternyata ada seperti itu, tetapi tidak tercantumkan dengan baik di situ. Dan saya sangat bersyukur sekali karena tadi ada sedikit masukan dari Bu Weni, ada Pak Setianto juga, dan itu akan menambah wawasan bagi saya untuk bisa mengaplikasikannya di kelas saya tentunya untuk lebih baik lagi. Dan saya juga terima kasih buat pengajar praktek di hari ini yang tentunya luar biasa. Tepuk tangan buat pengajar praktek hari ini yang bisa menambahkan sebuah wawasan, inspirasi tentunya untuk saya menjadi guru penggerak di sekolah, dan saya tentunya akan menggerakkan di lini kelas saya dan di komunitas praktisi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya sudah belajar mengenai praktek coaching. Tadi sudah berputar ya peranannya, saya sebagai observer sama sebagai coach. Kemudian dari teman-teman rekan itu belajar bagaimana diobservasi kekurangan dan kelebihannya jadi coach. Terus mengenai coaching itu modelnya model Tirta, dari tujuan sampai tanggung jawab, dievaluasi, pertanyaan-pertanyaan pemantiknya juga itu perlu pelajari lagi, diingat-ingat. Nanti mungkin kalau praktek seterusnya, ini kan praktek seterusnya di dunia pendidikan, melayani peserta didik bisa diterapkan. Walaupun saya guru SD, tetapi kan peranannya juga sebagai pembimbing sekaligus konseling ya. Beda sih bimbingan lah, kan macam-macam. Di guru SD kan belum ada guru bimbingan konseling seperti di SMP ya. Dan ini akan saya bawa ke ruang kelas kepada siswa saya. Semoga nanti siswa saya bisa terlayani dengan baik dan menjadi inspirasi bagi mereka. Terkenang selalu saya sebagai gurunya di sekolah dasar kelas 5, misalkan kelas nanti kalau saya diberi tugas lagi. Kalau saat ini saya kelas 5. Kemudian saya juga belajar dari rekan-rekan itu tadi tentang penerapan RPP berdiferensiasi dan yang juga dengan kompetensi sosial emosional. Ini dari berbagai jenjang. Ternyata ini dari TK model RPP-nya, kegiatan dari pendahuluan, kegiatan inti sama penutupan itu modelnya beda dengan SD gitu ya. Bisa dilihat dari SMP juga berbeda. Terima kasih kepada teman-teman itu memberikan gambaran. Mungkin kalau tidak untuk peserta didik saya juga kan saya memiliki anak juga, mungkin nanti kalau sekolah TK bisa memberikan wawasan seperti ini dan ya. Terima kasih semuanya untuk teman-teman yang sudah berkolaborasi dan memberikan berbagai macam wawasan di kegiatan Lokakarya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Perasaan saya hari ini dalam kegiatan Lokakarya ini, yang pertama senang sekali, bersyukur bahwa kita dipertemukan kembali untuk belajar. Hari ini kita belajar, hari ini saya belajar mengenai yang pertama adalah coaching. Yang kedua kemudian RPP berdiferensiasi, dan ilmu yang saya dapatkan di sini dengan teman-teman akan saya bawa ke ruang kelas kepada siswa saya. Kemudian yang kedua adalah hal baik, saya belajar mengenai ilmu tadi, coaching dan RPP berdiferensiasi dari teman-teman CGP ini, dan ini menjadi inspirasi untuk saya untuk menerapkan di sekolah saya. Terima kasih. Ya, untuk tadi sudah refleksi dari pembelajaran hari ini. Untuk tugas praktek coaching bersama rekan sejawat pada PI 4. Jadi nanti pada pendampingan individu 4, Bapak Ibu mengajak rekan sejawat untuk coaching di depan pengajar praktek, ya, untuk PI 4. Ya. Ini menjadi tugas dari Bapak Ibu nanti untuk mempersiapkan. Ya, PI 4 nanti dilaksanakan bulan depan. Insya Allah kita tidak ada mundur lagi waktunya karena kita langsung pada schedule yang sudah ditentukan. Terima kasih Bapak Ibu sudah dari pagi sampai sore ini bisa berjalan lancar. Saya Bapak Rimanto dan Pak Ade mohon maaf apabila ada satu kesalahan, dan menjelang Ramadan saya dan Pak Ade mengucapkan mohon maaf lahir batin, semoga kita diberikan berkah dan hidayah. Untuk sebelum foto bersama, monggo Pak Banur Muludin untuk membacakan doa. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira, wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustazina wa li walidayhi wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala minhum wal amwat. Wattabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi fir warham wa antal rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Bambang. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah sampai sore ini. Monggo Bapak Ibu untuk foto bersama.